Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersama dengan tim gugus tugas sinkronisasi pemerintahan Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka menggelar konferensi pers mengenai rencana anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Saat ini untuk mengetahui informasi terkait hal ini sudah ada korespondensi Indonesia Desi Aritonang di lokasi konvers. Selamat pagi Desi. Desi, poin-poin apa saja yang menarik bisa Anda elaborasi terkait dengan konvers? Apakah memang banyak hal terutama terkait dengan anggaran belanja yang pastinya akan membludak terkait dengan sejumlah kebijakan baru dari kepemimpinan Presiden terpilih Prabowo, terutama makan siang gratis, kemudian juga IKN dan beberapa proyek yang sepertinya akan dilanjutkan di kepemimpinan berikutnya. Silakan dengan laporan langsung Anda. Ya, selamat pagi Yuda. Betul sekali pada hari ini konferensi pers mengenai kondisi fundamental ekonomi terkini disampaikan oleh pemerintah. Bisa jadi karena salah satunya kita mengetahui posisi nilai tukar rupiah yang terus melemah sampai pada siang hari ini itu bisa masih mencapai rupiahnya melemah di Rp16.450 di kisaran tersebut. Dan hal ini tadi disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri oleh Menko Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian ada Menteri Keuangan Sri Mulyani dan juga tim gugus tugas. Di mana tadi kami mencatat bahwa pemerintah menekankan tentang kondisi ekonomi terkini Indonesia yang sangat resilient dibandingkan negara-negara emerging market lainnya. Di mana kalau tadi disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani, pertumbuhan ekonomi kuartal 1 Indonesia yaitu di 5,11% itu merupakan pertumbuhan ekonomi resilient dengan level tertinggi. Kemudian data-data ekonomi lainnya seperti PMI atau manufaktur indeks itu juga masih ekspansif. Kemudian penjualan sektor real terus tumbuh menguat dan juga konsumsi baik itu penjualan semen, listrik bisnis maupun industri lainnya juga masih tumbuh positif. Adapun pelemahan rupiah yang terjadi pada nilai tukar rupiah maksud kami pada belakangan ini lebih ditekankan oleh tingginya tekanan pasar keuangan global, tentunya ditekankan pada ekspektasi Fed Fund Rate yang turun, namun disangka oleh pelaku pasar itu masih dipertahankan. Maksud kami ekspektasi FFR turun itu tetapi ternyata masih dipertahankan di 5,5% dan itu masih tinggi sampai akhir tahun 2024. Kalaupun turun diprediksi hanya akan turun satu kali di tahun 2024 dan hal ini masih di luar ekspektasi pasar sehingga pasar masih dalam posisi harus menyesuaikan. Tercatat memang rupiah telah terdepresiasi Yuda dari Januari sampai pada hari ini itu 6,51% depresiasinya dan ini memang tercatat dolar terus menguat terutama bagi mata uang seperti negara-negara emerging market lainnya. Dan di sini tadi juga Menteri Keuangan mencatat bahwa Indonesia harus hati-hati dan prudent khususnya terhadap posisi dalam memitigasi risiko tekanan global di mana APBN akan ditetapkan terus sebagai shock absorber tentunya untuk menjaga stabilisasi harga dan juga pengendalian inflasi yang tetap rendah, kemudian melindungi daya beli masyarakat. Dan poin yang paling penting juga akan menjaga disiplin APBN di mana pemerintah akan menerapkan disiplin belanja melalui automatic adjustment, kemudian pengendalian belanja tambahan dan pengendalian penarikan penggunaan dalam negeri. Dan juga untuk mengurangi penerbitan surat berharga negara melalui SAL atau saldo anggaran lebih dan juga tetap melakukan burden sharing bersama Bank Indonesia dan juga tetap melakukan disiplin TKD atau transfer ke daerah. Tadi juga disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani bahwa pemerintah atau presiden terpilih dan wakil presiden terpilih itu Yuda telah melakukan proses pembicaraan pendahuluan RAPBN 2025 bersama Menteri Keuangan dan juga tim gugus tugas yang telah ditunjuk oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto untuk membahas dan melakukan komunikasi internal terkait penyampaian postur kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal di tahun 2025, di mana tim gugus tugas juga telah membahas sejumlah asumsi makro tahun 2025. Pada 4 Juli mendatang, rapat dari KEM PPKF tersebut itu akan dilakukan rapat panitia kerja dan dilanjutkan pada 9 Juli mendatang, Yuda, akan dilakukan sidang paripurna penyampaian laporan KEM PPKF tersebut dan sesudah itu akan disusun rancangan undang-undang APBN 2025 atau RUU APBN 2025 bersama Presiden Jokowi dan juga tim presiden terpilih.
Namun ada tadi hal yang menarik bisa saya sampaikan Yuda, di mana kalau tadi Yuda sempat bilang tentang makan siang gratis, betul sekali bahwa telah disepakati yaitu program prioritas makan bergizi gratis. Jadi namanya adalah makan bergizi gratis atau MBG, di mana disebutkan bahwa di makan bergizi gratis ini akan diterapkan secara bertahap, yaitu dilaksanakan secara bertahap di tahun pertama yaitu 2025 dengan anggaran sebesar 71 triliun rupiah. 71 triliun rupiah itu Yuda telah masuk ke dalam defisit 2,29 sampai 2,82% yang masuk dalam RAPBN 2025 mendatang. Artinya 71 triliun itu bukan di luar APBN tetapi sudah masuk di dalam APBN dengan range defisit yang diarahkan oleh pemerintah yaitu di bawah 3% terhadap PDB, yaitu di dalam range 2,29 sampai 2,82%. Dan dari tim gugus tugas juga tadi menyampaikan bahwa sejumlah program pemerintah yang saat ini oleh Presiden Joko Widodo akan terus dilanjutkan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih yaitu Gibran Rakabuming Raka, sehingga komunikasi internal akan terus dilakukan sampai proses mendatang nanti Presiden Jokowi menyampaikan dalam pidato kenegaraan di 16 Agustus 2024 mendatang. Yuda. Desi Aritonang, terima kasih untuk laporan langsung Anda. Selamat bertugas kembali.